ungkapan sayang, perhatian, kasih sayang apapun sama orang tua itu tidak boleh berubah. Om Swastiastu, selamat jumpa lagi dalam channel Media Hindu, channel YouTube Media Hindu. Kali ini kita masih dalam seri Dharmika, tapi mohon izin saya lepas masker dulu karena jarak kita sudah jauh dan biar suaranya nggak ngembeng gitu. Seri Dharmika kali ini kita kedatangan tamu yang ini extraordinary tamunya ini, ya dari jauh dari pagar alam. Namanya Ibu Dara Astuti. Beliau kalau saya lihat CV-nya itu panjang sekali. Kalau saya baca akan kepanjangan. Beliau seorang profesional, ya, tamatan teknik kimia Universitas Sriwijaya Palembang. Budaya panggilannya, Budaya deh yang memperkenalkan diri sendiri. Karena Budaya ini orangnya speaker gitu ya. Jadi sebenarnya saya sebagai host ini, saya Ray Mahajoni, lupa tadi mengenalkan Ray Mahajoni, disilahkan sebagai host hari ini. Budaya ini orangnya speaker, jadi sebenarnya nggak perlu banyak host lah. Silakan Budaya. Oke, Om Swastiastu. Kenalin dari mana dulu nih? Nama tadi kan sudah disebutkan. Kerjaannya apa, kesibukannya apa, singkat aja. Oh, oke. Untuk sekarang sih kebanyakan kita di ibu rumah tangga saja. Dulu sih waktu masih tinggal di Batam, jadi kita itu pindah dari Batam ke Bali itu tahun 2016. Oke, baru ya, baru 5 tahun. Ya, setelah itu ya ikut suami aja lah, jadi ibu rumah tangga. Oke, jadi ceritanya tuh masuk Hindu karena perkawinan. Tapi sebelum itu maksudnya? Sebelum ketemu suami, sebelum pacaran, apa yang Budaya tahu tentang Hindu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Hindu itu ya seperti kita dalam kan kalau dari sekolah kan tahu lah Hindu, kalau orang Bali itu pasti Hindu. Jadi taunya Hindu kebetulan. Budaya dulu agamanya apa? Muslim. Muslim, oke. Jadi kenal Hindu itu sih sebenarnya awal kerja itu, yang dulu kan kerja di Batam, itu ada satu temen yang kebetulan orang Bali. Nah, dan itu orang teman Bali, sekantor ya? Teman sekantor, sama-sama staf dulu di sana. Oh Bali, berarti kalau Bali Hindu ya, iya. Gitu sih, kenal gitu-gitu aja, nggak kenal secara detail Hindu itu seperti apa, tidak. Tapi budaya kan gini, artinya kan pendidikannya kan bagus, artinya kan pernah dong baca di mana, mungkin di media, di apa? Baca, ya baca. Kalau secara orang awam, kalau sekarang sih kita menyebutnya itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, kan Hindu itu pasti dikasih label agama yang primitif. Oke, ya agama kan? primitif. Agama kuno. Primitif. Ya, agama kuno, cecek, agama yang menyembah patung. Yang begitu-begitu dah. Makanya begitu kenal menikah sama orang Bali itu tidak ada dalam pikiran dan tidak ada terbayangkan sama sekali. Jadi mungkin ya begitu. Terus ya itu kan masuk Hindu gara-gara pernikahan. Tapi waktu kenal sama Pak Trisna. Ya, Trisnanya itu kan udah punya eagerness lah, keinginan untuk tahu dong tentang Hindu. Sebenarnya seperti ini, kita kan percaya bahwa apapun yang terjadi kita sekarang ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Mungkin sudah everything happen for a reason. Okay. Jadi mungkin sudah mungkin ada tautan karma. Ada tautan ini karma. Saya percaya. Ngomong karmanya setelah masuk Hindu ya? Iya, setelah masuk Hindu ya, setelah masuk Hindu. Jadi sebenarnya awalnya itu temen yang orang Bali Hindu tadi itu sekantor itu pacaran sama operator saya. Nah, dan di sana tuh saya tuh karena tahu Hindu itu seperti apa, yang seperti label saya tadi yang itu Hindu ini cowok. Yang Hindu cowok. Yang operator saya cewek, dengan Hindu yang labelnya yang primitif, menyembah patung. Dulu itu saya deketin itu operator saya. Aku bilang, ngapain kamu
pacaran sama orang Hindu, ngapain kamu? Udah jangan, gimana caranya saya, pokoknya gimana, karena kebetulan saya deket, kebetulan dia line leader saya waktu itu, jadi saya yakinkan itu, tapi dengan berjalannya waktu mereka tetap pacaran, dan pada saat saya tahu saya pacaran tuh sampai, "Ih, Mbak Dara," katanya. Oh, gitu. Dia bilang, karma loh. Seperti itu, kena loh, dia bilang ya? gitu. Oke. Seperti itu. Kenal sama Pak Trisnanya di mana? Kenal sama Pak Trisnanya, oke. Dulu kan kami kerja dulu pernah Pak Re kan pernah ke Batam, kenal kawasan industri Muka Kuning. Batamindo itu kan dia punya perumahan, jadi khusus untuk karyawan. Ada karyawan tuh khusus untuk yang staff, itu ada satu komplek namanya Blok S. Jadi kita di sana itu kan semua staff karyawan dari semua perusahaan yang ada di Muka Kuning itu tuh berkumpul di sana. Jadi dari mana-mana tuh semuanya itu berkumpulnya di sana, dan kebetulan tetangga ini kayak letter U gitu lah. Tetangga-tetangga ini kan banyak sesama staff itu kan banyak tuh dari macam-macam, dan kebetulan ada tetangga yang sebelah itu alumni ITB dan beliau suami kebetulan tuh alumni ITB, dan mainlah ke sana. Sebenarnya dia bukan yang pertama main di sana, ada temennya main ke sana. Ke tetangga. Ke tetangga. Nah, main ke sana. Habis gitu ternyata di sebelah ada anak cewek gitu. Akhirnya kenalan lah. Jadi ada temennya yang dulu mungkin ada feel mungkin. Terus dia bilang, temannya Pak Trisna. Temannya Pak Trisna. Orang Bali juga enggak? Bukan, orang Jawa. Sama ITB-nya. Sama ITB-nya. Mereknya ITB ya. Jadi ngajak lah, ayo temenin gitu, temenin mau ngapel gitu. Jadi ikutlah si Pak Trisna ini gitu. Nemenin temennya, sebenarnya ada feel gitu. Ternyata nggak tahu, ya itu seperti saya bilang tadi, mungkin ada chemistry yang saya justru kok malah sreknya ke beliau bukan ke temannya. Itu biasa tuh. Karena yang nggak srek itu penampilannya natural. Ya, dia nggak bikin-bikin kan? Sedangkan yang ingin itu biasanya terbawa oleh emosinya karena ingin, jadi dia nggak natural. Jadi dia ngelihatnya tuh yang natural. Tidak tahu, mungkin karena itu sekali terus, lagi. Akhirnya kecantol sama Pak Trisna. Terus temannya diapain tuh yang itu? Ya, nggak tahu, gitu aja sih. Yang mana yang merasa nyaman aja. Jadi masa pacarannya di Batam. Terus tahu dong orang tua siapa tuh, gimana tuh? Orang tua saya. Ya, keluarga pacaran sama orang Bali. Pertama sekali sebenarnya diajak pulang ke Bali, diperkenalkan sebelum kita menikah. Enggak, dari keluarganya dia maksudnya? Dari saya, enggak. Saya menutup rapat. Oh gitu. Menutup rapat. Mereka nggak tahu informasi? Nggak tahu informasi. Tiba-tiba mau menikah aja. Dan mau menikah, dan ya jelas lah pasti orang. Film ya? Suddenly married. Padahal sih sebenarnya pacarannya lama. Dan pacarannya itu ya itu. putus sambung karena emang tadi di teknik ini ada pelajaran disguising gitu ya, nyamar gitu ya. Karena sampai nggak tahu loh. Bukan sih, bukan begitu, maksudnya kan kita karena belum tahu mau serius apa tidak. Iya gitu. Kan ngapain sebenarnya, kan nggak perlu, kalau seandainya emang sudah mau serius baru. Tapi kan udah diajak ke Bali. Iya, sebelum menikah diajak ke Bali, diperkenalkan dulu begini seperti sama ini keluarga. Parisnya dari mana sih? Dari Kelungkung. Oke, dikenalin, ini loh pacar saya yang saya seriusin itu. Terus tanggapan keluarganya gimana? Keluarganya welcome sih. Welcome. Terus keluarganya Badea tahu udah Badea? Pada saat ke Bali belum tahu juga? Belum. Oh my god, benar-benar pintar ini. Jadi kalau ada aparat yang untuk ini tugas nyamar kayaknya dia aja tuh. Belum. Nah, kemudian nikah nih. Kan sudah digani apa dulu tuh. Kan harus bilang dong. Umur berapa sih nikahnya? Nikah umur 25. Oh, berarti emang udah major sekali, dan secara hukum memang sudah nggak perlu restu sebenarnya ya. Oke. Gitu, ya. Tapi minta restu nggak? Minta sih. Terus gimana? Ya namanya orang tua, tidak ada orang tua yang kalau berbeda itu ya maunya orang tua yang terbaik, ya kan? Maunya orang tua itu pasti yang terbaik,
berkeluarga dengan yang satu iman atau apa, cuma ya dikembalikan lagi. Orang tua itu kan mereka beranggapan bahwa apapun yang mereka lakukan, karena mereka yang meyakinin bahwa kalau seandainya anaknya atau siapanya yang lepas dari genggaman istilahnya itu kan, mereka akan terus berusaha untuk menarik kembali. Mungkin sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang masih? Ya mungkin. Tapi sekarang restunya udah ada dong. Ya kita not restu, spoken, ya not spoken, but feel. Ya, kita bisa merasakan. Bisa tahu dong. Ya, Rumah ibu tahu. Kali ya. Ya, cuma satu aja sih prinsip saya itu, bahwa setelah kita berganti baju istilahnya, setelah kita berganti baju, ungkapan sayang, perhatian, kasih sayang apapun sama orang tua itu tidak boleh berubah. Justru harus lebih, sehingga apa ya, keputusan yang kita ambil itu tidak membuat mereka, anak saya setelah ini kok malah jadi tambah begini ya. Jadi saya berusaha untuk, kalau bisa saya adalah garda terdepan kalau ada apa-apa dengan keluarga, sehingga keluarga itu. Berapa saudara? Saya semuanya 7. Ceweknya berapa? Ceweknya 2, laki-laki semuanya adik saya. Jadi saya itu anak nomor 2. Oh, nomor 2. Ya. Ada nggak di keluarga Mbak Dea yang juga pindah agama? Belum ada. The one and only? Iya, belum ada. Dan kebetulan orang tua saya bapak ibu haji, jadi saya itu sebenarnya agak dari keluarga ya. Jadi setelah Tapi kalau haji kan memang rukun Islam nomor 5 yang harus. Iya, memang harus. Enggak, maksudnya kan Kiai maksudnya. Secara enggak juga sih, tapi beliau pengurus masjid juga. Jadi seperti itu. Sehingga tadi itu mungkin sampai berapa tahun sih nikahnya? Menikah dari 296 sampai sekarang itu 25 tahun sudah. 25 tahun ya. Wah, apa sih perunggu ya? Perak. Belum 20 tahun ya, Pak ya? Ya ampun, nikahnya sampai lupa. Rasanya masih inget nggak? 96 2001 kurang 96 berapa tahun tuh? Itu dah. Lama. Iya, lama dah. 25 ya? Bener 25 ya? Iya, bener. Kapan nih pestanya nih? Pestanya? Oh, udah. Pesta apa? Yang Pesta 25 pernikahan. peraknya. Kemarin Mei. Oh 25. gitu. Ya maybe nggak ya? Enggak. Oke. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya restu itu tidak pernah terucap dari orang tua, tapi komunikasi jalan. Itu mungkin ya karena tadi itu ya pengurus masjid segala macam. Tapi secara behave-nya, perilakunya gimana orang tua terhadap Mbak Dea? Dan biasa, pada Beli Trisna juga gimana? Biasa sih. Biasa ya? Iya. Beli Trisna pernah ke situ? Pernah lah, sering lah. Kita ke Pagaralam situ? Iya. Apa namanya? Gimana sambutan mereka? Saya berusaha walaupun kita sudah berbeda, kalau pas Lebaran saya usahakan kalau ada rezeki pasti pulang. Walaupun tetap bantu kesibukan atau apa gitu. Dan mereka menerima dengan baik. Astungkara, saudara-saudara juga. Iya, Astungkara. So it's okay, it's fine. Iya. Emang tidak semua, kan budaya timur kadang-kadang gitu ya. Iya. Dia nggak mengucapkan, tapi ini ya, bukan tersurat, tapi tersirat. Wah. Oke. Nah, nih sekarang nih masuk ini, putra-putrinya berapa? 2. Oke. Setelah ini lama nih. Saya lihat tadi CV-nya keren banget itu, ngurus inilah apa WHDI gitu, keren sekali tuh. Gimana tuh? Cerita dong. Cerita. Sebenarnya proses itu dari proses masuk Hindu tadi. Kan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa orang beragama itu kan ada 3 karena keturunan, seperti Pak Rey pasti ada karena keturunan, bapak ibunya lahir we cannot choose. Ya, we cannot choose. Oke. Yang kedua karena pencarian. Banyak kan di obrolan Dharma yang lalu-lalu mungkin karena dia mencari, benar nggak sih saya ini, atau sesuatu yang dalam mimpi lah atau apa. Dan kebanyakan seperti tadi Pak Ketua Yayasan Jaringan Hindu bilang itu, most of Dharmika itu adalah pernikahan. Dan pada saat pernikahan itulah perlunya peran pendamping, perlunya konseling. Siapa pendamping itu? Pada saat itu sebenarnya menurut Mbak Dea siapa pendamping itu mestinya? Mbak Seharusnya Dea menikahnya mana sih, di Pagaralam situ? Tidak, menikahnya di pertama itu kita di Sudiwadani, saya di Sudiwadani itu di Batam. Di Batam, oke. Dan terus pulang ke Bali itu di Sudi lagi. Untuk baru nikah. Baru nikah. Rongigi segala macam. Iya, di Bali pada saat pernikahan.
Nah, terus setelah itu balik dong, balik ke Batam ya? Iya, balik ke Batam. Di sana kemudian Mbak Dea menjadi istri dari Bli Trisna sebagai orang Hindu baru. Siapa yang mendampingi? Siapa yang ini menurut Mbak Dea gimana tuh? Sebenarnya begini, suami itu karena kita bukanlah, mesti evaluasi iya, ya. Kita bikin konten ini di samping juga untuk membuka. Jadi kita juga mohon pada semua orang siapapun itu, para pemirsa semua nggak boleh tersinggung. Karena kita di sini ngomongnya apa adanya aja, nyablak aja. Lanjut iya. deh. Itu sebenarnya pada saat kalau masuk Hindu karena perkawinan itu peran suami itu adalah sangat penting. Oke. Kalau seandainya suaminya itu mempunyai wawasan, pengetahuan, dia bisa membimbing ya astungkara. Tetapi kalau seandainya suaminya tidak tahu apa-apa, mau bertanya juga tidak tahu di mana, terus apa? Ya dia introvert lah, ya, introvert, tertutup segala macam. Ya. Paling tidak kan. Tapi cintanya udah melekat gitu ya. Terus siapa gitu ya? Ya paling tidak kan kalau seandainya dia tuh bermukim di suatu kawasan, pasti dia itu pertama yang harus dia cari itu adalah komunitasnya dulu. Komunitas. Oke, berarti kayak suami. Dia itu tidak boleh saya itu pokoknya kalau pas Rainan Purnamo Tilem, pokoknya Rainan besar itu nggak ada alasan kalau nggak ke pura. Oh gitu. Itu cara suami saya untuk memperkenalkan, walaupun beliau mungkin merasa bahwa tidak terlalu bisa untuk membimbing istrinya. Dia paksa istrinya. Oh bisa itu, membimbing ngajak ke pura doang. Ya, Biasanya dilepas. Iya dilepas. Karena di sana itu kita akan berbaur. Kalau kita seandainya emang kita itu orang yang supel, gampang bergaul. Karena kita, ya namanya kita udah istilahnya ya sudahlah, udah kadung mandi seperti basah sekalian. Mbak Dea ini orangnya supel ya. Jadi dia ke pura tuh mungkin langsung mencair. Nah sebagai orang yang supel ke pura, apa ininya? Itu tadi termasukannya tuh tadi. Mesti ada yang membimbing itu siapa, ininya siapa ya, kalau kemudian bagus, kalau ya enggak, atau dharmikanya bukan orang yang supel, suaminya tertutup, nggak tahu apa-apa, si istri juga sama begitu, ke pura juga nggak ngajakin, terus gimana tuh? Sebenarnya kuncinya kembali lagi suami. Kalau suaminya merasa tidak mampu, ajaklah ke pura. Di pura itu kan pasti ada pasramannya. Jadi walaupun pasraman itu diperuntukkan untuk anak-anak, orang tuanya juga bisa ikut belajar kok. Ada ibu-ibunya kalau sembari dia menunggu anak-anaknya belajar menjahitan, apa semuanya seperti itu. Nah waktu di Batam itu gimana? Pasramannya kayak apa? Pasramannya aktif dan kebetulan proses belajarnya saya di Hindu itu adalah yaitu dari media Hindu. Dari media Hindu dulu. Jadi media Hindu ada gunanya ya? Ada banget. Kan ada gunanya tuh media Hindu tuh. Ada banget. Dulu 96 itu belum media Hindu belum ya, belum ada media Hindu. Jadi mencari tentang artikel tentang Hindu itu susah banget. Jadi pada saat itu kita suami ini ada media Hindu. Jadi gimana caranya, dan pada saat itu suami itu nggak mungkin dong saya hanya beli satu aja. Jadi suami beli 15 langsung 15 eksemplar. Siapa yang mau nih dibagiin gitu. Jadi supaya ikut membaca lah gitu para dharmika. Dan kebetulan itu di Batam itu kita dharmikanya banyak. 30-40%. Ya iyalah. Batam kan emang daerah perantauan. Cewek-cewek kan jarang merantau begitu, cowok-cowoknya tuh. Makanya banyak dharmikanya. Banyak dharmikanya, dan pada saat itu ya itu jadi media Hindu itu adalah suatu proses pembelajaran pertamanya. Banyak sekali tulisan-tulisan Pangakan itu yang mencerahkan. Selain di Pasraman itu kebetulan direkturnya kita memanggilnya itu memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar anak-anak di sana. Jadi anak TK. Ngajar apa nih? Ngajar pelajaran agama yang tadinya tuh saya tuh nggak tahu apa-apa, tidak apa-apa, diberi kesempatan untuk mengajar anak-anak SD. Jadi keren. Istilahnya, terima kasih. Istilahnya seperti jadi ini dharmika, orang baru masuk Hindu, tapi dia punya wawasan, inteleknya tinggi, terus dia belajar agama Hindu gitu ya, which is ada buku-buku media Hindu dan segala macam. Itu dikasih kesempatan untuk mengajar anak-anak kecil ya, mungkin SD kelas SD, ya, itu SD kelas tentang 1. agama Hindu. Tentang agama Hindu. Berarti kan
saya tidak tahu dong awalnya itu agama Hindu itu secara detailnya acuannya itu pakai buku apa tuh ngajaran ada buku acuannya yang dari Dirjen itu menerbitkan buku untuk dibawakan. Jadi dari sana tuh saya belajar agama Hindu itu seperti ini. Lagi diperbaiki loh sekarang kurikulumnya sama benar. Dirjen yang baru, mudah-mudahan lebih karena bagus ada itu ya. Ada virus ya. Tapi virus itu kan kadang-kadang membuat kita menimbulkan antibodi. Iya, antibodi kita dia. Ini antibodi agama nih sekarang pelajaran. Mantap. Betul. Terus ngajarin tentang agama ke anak-anak. Iya, ke anak-anak. Dan saya dengar katanya Bu Dea juga aktif di WHDI itu. Iya. Sebagai apa? Iya. Oke. Itu WHDI ya aktif gara-gara di Batam itu banyakan ceweknya Dharmika atau memang gimana? Bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya itu WHDI itu saya aktif itu sudah dari yaitu sejak menikah. Kan ada WHDI di Batam itu terbentuk tahun 2000. Tahun 2000 itu Tiang sudah ikut aktif. Pertama dari jadi sekretaris, bendahara, pokoknya terus berproses. Dan akhirnya tahun 2015 dipercaya untuk menjadi ketua WHDI provinsi. Wih, mantap. Ketua. Saya dengan Bu Ketua nih. Kabar Bu Ketua? Sudah tidak lagi. Oh, nggak lagi ya. 2020 kemarin kelihatan kok wibawanya gitu. Sudah ini, iya. Pengalaman paling menarik tuh gimana tuh? Selama membina umat. Kan WHDI kan wanita Hindu gimana tuh? Ya. Wanita Hindu Dharma itu kan mempunyai visi misi yaitu untuk mencerdaskan anggotanya, terus untuk menambah wawasan. Kita juga di bidang ekonomi kreatif juga. Jadi kita itu sumber dananya ya kita ambil kadang dari ada nggak sana misalnya tuh kan membina tuh terus ada yang ngengkel kayak gitu maksudnya ngengkel orang nggak mau lah gitu orang wanita Hindunya tuh kontra gitu. Enggak sih, selama ini kalau kita di luar Bali ya itu solid sih, solid. Nah tadi itu kan tadi nyambung ke pembicaraan awal kan ada perlu pendampingan iya. Sebenarnya siapa yang paling strukturnya kayak apa nih? Karena orang yang organisatoris nih. Kalau kita ngomong dengan orang organisatoris itu harus detail. Iya. Sebenarnya paling ideal itu adalah yang mendampingin umat itu ya lembaga sekelas Parisade. Parisade PHDI. Itu adalah lembaga yang atau lembaga dibentuk sama Parisade untuk pendampingan gitu ya. Iya. Jadi wanita Hindu juga ini adalah mitra dari Parisade untuk membina wanita-wanitanya. Jadi di sana itu kita mempunyai peran masing-masing. Jadi bagi-bagi tugas lah istilahnya dengan Parisade. Jadi kalau kita ngomong pendampingan tentu ada trainingnya dong, ada SOP-nya dong. Jadi mestinya ada itu ya. Ada kurikulum pendampingan untuk bagaimana mendampingi para Dharmika ini. Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya sih sampai sekarang. Nah itu yang saya mau tuh, kenyataannya gimana tuh? Pada kenyataannya sih sebenarnya itu masih jauh asap dari panggang. Kalau jadi bisa dibilang. Bisa jadi misalnya Batam beda dengan itu kali ya. Iya. Kalau di Batam itu lumayan sih karena dari Kementerian Agama itu cukup intens untuk mengadakan seperti seminar-seminar untuk para dharmika yang masuk Hindu, mungkin ada mendatangkan narasumber yang dari Jakarta, dari ini. Cuma saya merasa justru sekarang itu yang ada di Bali. Nah, karena kebetulan sekarang tinggal di Bali. Sejak 2016. Sejak 2016 itu merasakan perbedaannya. Kalau di sana itu kita aktif membina ibu-ibu. Di Batam, which is itu Kepri ya? Kepulauan Riau ya. Itu bahkan jadi ketua WHDI. Terus setelah pindah ke Bali, kan nggak jadi ketua lagi tuh. Kan jadi orang Bali biasa tuh. Gimana? Aktifnya di keumatan tuh kayak apa? Masih aktif nggak? Bagaimana? Sejak di Batam itu kebetulan saya juga aktif di media sosial. Jadi kebetulan kenal dengan Pak Kanta Atnyana, Ketua Yayasan Jaringan Hindu Nusantara. Orang yang ganteng banget itu ya? Kalau ngomong tuh kapan kecil-kecil kan? Kata istrinya gak ganteng pasti. Kata istrinya ganteng. Yang kalau ngomong bisik-bisik gitu? Iya. Tapi semua orang dengerin gitu ya? Iya. Tapi beliau hebat orangnya. Jadi kenal beliau. Jadi begitu pindah ke Bali, Tiang info, oke, nggak apa-apa. Berarti karena ibu sebenarnya
kita itu pindah ke Bali itu 2016, tapi masa kepengurusan saya itu berakhir di 2020. Jadi pada saat kita mau pindah di WHDI itu sebenarnya sudah mau resign, cuma karena mungkin masih cinta umatnya yang di sana dan tetap meminta kita untuk tetap oke, masih tolong masih dibimbing dulu. Jadi ketuanya remote baik. Dari Bali. Ya. Jadi setiap tahun ya Astungkara ada rezeki. Jadi kita setiap tahun itu mesti pulang ke Batam untuk melaksanakan program kerja, rencana kerja yang tertunda karena ketuanya pindah sementara ke Bali seperti itu. Terus setelah di Bali keaktifnya di keumatan itu seperti apa? Ya itu dia ikut aktif di Yayasan Jaringan Hindu Nusantara untuk membina para darmika yang apa? Karena Yayasan Jaringan Hindu Nusantara itu mempunyai visi misi yang lumayan Jadi bagus. ceritanya nih Bu Dea tuh sudah di trainer of trainer ya, TOT ya sama Pak Kanta ya. Sehingga sekarang menjadi trainer dari Darmika itu ya. Kayaknya itu bisa tuh SOP-nya yayasan itu dikopikan, dikirimin ke dirjen buat di ini siapa tahu ini. Salah satunya sih sebenarnya kemarin pada saat kapan itu mungkin setengah 6 bulan yang lalu itu kita ada meeting sama Pak Dirjen itu untuk membahas karena di kemarin terakhir itu Yayasan Jaringan Hindu Nusantara itu mengadakan Sadana Darmika Camp. Darmika Camp itu darmika yang ada di daerah Melaya, negara Jemberaya itu berjumlah hampir 200 orang darmika. 200 orang darmika ya? Dan itu kita adakan pembinaan darmika. Kenapa banyak di situ? Nah, kenapa banyak? Mungkin karena negara itu kan bersebelahan dengan Banyuwangi ya. Banyak terjadi, ya itu dia seperti di Batam. Karena terlalu dekat pendatang, jadi banyak kawin campurnya. Makanya di sana banyak ada darmika. Jadi kita di sana membina Sadana Darmika Camp. Oke, di sana Yayasan Jaringan Hindu Nusantara mengadakan pembinaan. By the way, Sadana Darmika Camp sejenis apa ya asram singkat gitu ya, mungkin dalam seminggu 2 minggu kali itu tidak cuma sebenarnya maunya itu seperti itu karena waktu itu masih dalam masa pandemi juga. Sudah setelah pandemi, cuma kita sebenarnya itu banyak pesertanya, cuma kita batasin dengan aula yang segitu jadi 200 orang. 200 itu keren loh. Iya, 200 orang dan itu dari berbagai ini. Ada yang dari Kristen, ada yang dari budaya langsung. Balik lagi nih, budaya dulu kan setelah nikah ke Batam, which is setelah itu ke Bali, ya kan. Artinya sekarang kan berbaur dengan Nyamo Bali nih, Nyamonya Bli Trisna juga, gitu kan. Gimana tanggapan mereka? Apa ada plus minusnya? Menurut budaya gimana? Sebenarnya dulu waktu Pak Trisna itu ngajak pulang ke Bali, saya ada ketakutan. Ketakutannya kan di Bali itu pasti saya nanti menyamo Braille lah, harus bisa Banten ini, Banten itu, apalah pokoknya waktu pasti akan habis Ya Astungkara ternyata tidak seperti itu. Dengan apa ya, kita ya bisa-bisa kita sih mengatur jadwal kita dan kebetulan keluarga suami itu yang tidak kolot dan fanatik yang saya harus bisa ini bisa itu, enggak. Dan kebetulan saya punya ipar itu baik sekali dan beliau sangat membantu dan sangat mengajarin saya untuk bisa membaur dalam kehidupan Nyamo Brayenya orang Bali. Bu Dea ini udah menikah 25 tahun, which is berarti 25 tahun sudah jadi orang Hindu nih. Orang Hindu. Dan bagusnya kan nggak tinggal di Bali. Nggak tinggal di Bali. Dulu. Dalam waktu lama tidak tinggal di Bali, ya kan? Sekarang tinggal di Bali. Menurut Bu Dea, apa sih yang lebih kurangnya sekarang tentang Hindu secara keseluruhan di Bali, di Indonesia itu apa? Apa yang perlu? Karena kita kan bikin channel ini juga juga harus mendatangkan input kan, ya apa-apa kira-kira? Kehidupan di Bali, Hindu di Bali sama Hindu di luar Bali ya mungkin saya bisa membandingkannya seperti itu. Kalau Hindu di luar Bali itu solid. Jadi orang yang apa ya, jauh apa itu sepertinya satu saudara, mungkin karena merasa satu perantauan begitu ya. Justru teman-teman yang sudah pulang dari Batam terus pulang ke Bali justru
tidak pernah ketemu setelah tinggal Apa di saya Bali. baca begini. Jadi kalau orang di keluar Bali merantau, mau nak Gusti, mau nak Kene, mau nak dari ini, dia tuh satu nyamu. Kalau di sini ini Soroh ini gitu ya. Jadi sekarang kita pisah gitu ya. Itu tuh dengerin tuh. Jadi mestinya bersatu kita. Itu kan cuma baju. Baju ya. Bukan ini ya. Oke. Memang waktu akhirnya memisahkan kita. Jadi ada nah, last questionnya nih, menyesal nggak sih nikah dengan orang Bali, Hindu dan kemudian jadi ini? Menyesal apa tidak? Tapi sebelum Tiang menjawab pertanyaan menyesal apa tidaknya, kalau boleh Tiang kutip satu sloka dari Bhagavad Gita. Boleh sekali. Kebetulan agak suka membaca Bhagavad Gita. Jadi salah satu slokanya ini berkaitan dengan salah satu serada yang kita yakinin, yaitu reinkarnasi atau punarbawa, yaitu di sloka di bab 2 tentang Samkhya Yoga, bab 2 sloka 22. Kalau bisa saya bacakan. Silakan. Bhagavad Gita saya dari ini dengerin ya, yang orang-orang Hindu asli Bali gitu ya. Ya, seorang Dharmika tuh ini loh, paham loh Bhagavad Gita. Ya. Kita tuh enggak. Bhagavad Gita Pratama 2 Adhyaya 22. Wasam sijirna niyata wihayang nawani grehna tinaro parani tata sarirani wihaya jirnani anyani samyati nawani dehi. Artinya, seperti halnya orang yang menanggalkan pakaian usang dan menggantikannya dengan pakaian yang baru. Demikian pula halnya Jiwatman yang meninggalkan badan lamanya dan memasuki jasmani yang baru. Jadi sloka ini adalah salah satu sloka kalau saya disuruh menjawab nyesal apa tidak. Saya bilang tidak. Justru saya berharap di kelahiran berikutnya. Kalau seandainya masih ada karma, Tiang pinginnya berkarma dan berjodoh kembali dengan beliau yang sekarang ini. Oh gitu. Ya. Cinta mati sustainable. Ya. Jadi lanjut ya. Berjodoh lagi dia, ya. Gitu. Tapi dengan satu. Beli Trisna kayaknya ini nih senyum-senyum sendiri entah di mana. Tapi kalau bisa meminta, mungkin tidak dengan perbedaan, mungkin lahir kembali dengan sama-sama Hindunya, sehingga seperti apa ya, fluktuasi emosi apa itu tidak terjadi. Tetapi kalaupun seandainya dilahirkan dengan berbeda lagi, tidak apa-apa, karena ada satu pepatah bahwa mengatakan bahwa setelah badai hujan pasti ada pelangi. Sip, keren banget. Jadi mungkin itu dulu perbincangan kita dengan Dharmika kita, Ibu Dea, biasa dipanggil Bu Dea ya. Tadi memang beliau aktif sekali dan keren sekali tadi pembicaraan kita. Bahkan beliau hafal Bhagavad Gita ya, which is sekarang di Bali itu kayaknya lagi ini deh, lagi agak sensi tentang itu. Tapi nggak usah. Tapi tidak harus yang membaca Bhagavad Gita itu identik dengan yang lagi heboh sekarang ini, karena kita meyakinin bahwa Bhagavad Gita itu salah satu pustaka kita, pustaka Hindu kita. Jadi kalau bicara tentang pustaka Hindu, kita mengenal itu Bhagavad Gita karangan siapa tuh? Gede Puja. Gede Puja loh. Bukan yang itu. Oke. Jadi terima kasih sudah tampil pada hari ini Bu Dea. Dan masukannya bagus sekali, mencerahkan sekali. Mudah-mudahan Bu Dea selamat, sentosa, bahagia dan bisa tercapai itu cita-citanya, reinkarnasi lagi, berjodoh lagi, dan Astungkara bisa meningkat terus ya. Jadi demikian obrolan kita pada hari yang baik ini. Semoga bermanfaat buat pecinta channel YouTube Media Hindu. Jangan lupa klik like, share, subscribe semuanya, oke? Jadi sebagai orang Hindu, pecinta Hindu, kita wajib menyebarkan kecintaan kita. Kita duduk dalam Brahma Santi. Om Santi. Tadi obrolannya bagus sekali ya.
dari Pagar Alam ke Batam, ketemu suami terus masuk Hindu. Jadi pembina juga di sana Bu ya. Iya, Astungkara. Di Bali juga aktif membina umat bersama Pak Kanta di Yayasan Jaringan Indonesia ya Bu ya. Iya. Saya berikan buku-buku untuk Ibu supaya lebih mantap lagi Ibu membina teman-teman Dharma yang lain Bu ya. Iya, sukses. Nah, itu yang pertama, Bhagavad Gita, tadi bacaannya bagus sekali Bhagavad Gita itu. Iya, iya. Ini menjelaskan apa sih ajaran pokok di Bhagavad Gita itu dengan bahasa populer ya. Iya. Sehingga membantu membaca kitab yang sebenarnya nanti. Iya. Nah ini saya berikan kepada Dharmika ya, pada narasumber Dharmika, saya beragama Hindu, menjelaskan tentang Pancasrada. Ini Bu, juga di Bhagavad Gita tentang membangun karakter dengan etika Bhagavad Gita dulu ya. Nah ini agak filosofis, bagaimana menjadi manusia Hindu. Ini mohon Ibu baca-baca dan sampaikan kepada teman-teman Dharmika yang Ibu bimbing. Siap. Terima kasih Bu ya. Bapak. Terima kasih. Ya, Terima kasih Media Hindu. kepada penonton yang ingin memesan buku-buku itu tadi, silakan hubungi nomor 0812 9367 079 dengan Bapak Insinyur Putu Swarsana. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.